Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar ayah dan ibu wali murid SMP IT dan SMA IT Al-Fikri Islamic Green School? Tentu kami berharap dan selalu berdoa semoga ayah, ibu, anak-anak dan keluarga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami menyampaikan pola atau model pembelajaran kita di semester genap ini terkait dengan kondisi daerah kita atau kota kita yang belum pada tahap yang memungkinkan untuk bisa belajar secara tatap muka. Maka ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan pembelajaran kita atau kegiatan belajar mengajar kita di semester genap tahun pelajaran 2020-2021 di SMP IT dan SMA IT Al-Fikri Islamic Green School. Adapun beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan model pembelajaran sebagaimana yang sudah pernah kami sampaikan dan kami informasikan di WA Group ayah dan ibu sekalian bahwa di awal semester ini kita melaksanakan model pembelajaran masih sama seperti model pembelajaran di semester 1 kemarin, yaitu daring ya, dalam jaringan. Ayah dan ibu, kenapa? Karena yang pertama kita belum mendapatkan informasi terkait dengan tatap muka ya. Arahan dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru di semester genap ini, di awal semester genap ini, proses pembelajaran kita jalankan sama seperti semester 1 kemarin. Yang kedua, berkaitan dengan beberapa hal terkait dengan evaluasi yang sudah kami lakukan terhadap anak-anak kita yang menjalankan proses belajar dari rumah. Ada beberapa anak yang nanti akan disampaikan oleh wali kelas untuk dan diminta untuk belajar ke sekolah mulai Senin depan. Ya, tentu jumlah dari anak-anak yang belajar di sekolah minggu depan itu tidak sebanyak yang kita minta. Jadi beberapa anak ini adalah anak yang dinilai punya keterbatasan. Yang pertama, keterbatasan sarana dan prasarana yang tidak memungkinkan bagi anak-anak untuk daring. Yang kedua, anak-anak yang ya secara motivasi melemah ya. Sarana dia lengkap, artinya memiliki sarana prasarana untuk bisa menjalankan proses pembelajaran secara daring, cuman dari segi motivasi lemah ya, sering tidak hadir dalam pembelajaran online. Maka dua kategori ini anak-anak yang bersangkutan kita minta untuk belajar dan datang ke sekolah. Adapun nama-nama anak-anaknya akan kita sampaikan melalui wali kelas. Siapa saja anak-anak yang mulai Senin depan ya, berarti Senin itu tanggal 11 ya, 11 Januari anak-anak masuk. Lalu jam berapa masuknya Ustaz? Ya, jam 7.15, karena jam 7.30 anak itu sudah mulai proses belajar. Jadi jam 7.15 diharapkan sudah hadir ke sekolah. Dan kapan pulangnya Ustaz? Ya, sesuai dengan jadwal pelajaran yang berlaku. Jam segitulah anak-anak dijemput. Ayah dan ibu, harapannya anak-anak yang nanti kami minta hadir ke sekolah tentu bisa kembali belajar dari rumah ya, karena memang disarankan untuk bisa belajar dari rumah. Tapi karena punya kendala anak yang bersangkutan, kita minta belajarnya di sekolah dengan harapan dan dengan tujuan agar anak-anak kita tidak ketinggalan ya, materi pelajaran yang harus dia dapatkan, dan memang itu adalah sebagai haknya sebagai seorang
murid. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan penggunaan HP, ya, karena ada beberapa orang tua yang punya kendala. Kendalanya apa? Kendalanya anak kita nggak punya waktu untuk beraktivitas lain, karena dia disibukkan dengan HP-nya. Kalau ditanya atau ingin disimpan HP-nya, anak yang bersangkutan menjawab dia yang sedang ngerjain tugas dan lain sebagainya. Maka kita beri solusi agar orang tua bisa mengendalikan kapan anak-anak kita ini bisa menggunakan HP-nya, ya, kapan dia boleh menggunakan HP-nya. Kita khawatir nanti malah jam dan aktivitas anak-anak justru lebih banyak habis dengan HP-nya ketimbang bersosialisasi dengan warga rumahnya khususnya, ya, yang ada di rumahnya. Nah, untuk itu kami juga tidak menyamaratakan aturan ini. Jadi ayah dan ibu bisa mengukur jika anak kita terindikasi 3 hal. Yang pertama, jika sosialisasi anak kita sudah mulai berkurang, ya, komunikasinya dengan kita, dengan ayah, dengan ibu, dengan abang, dengan kakak, dengan neneknya, dengan atuknya kalau ada di rumah, itu sudah mulai berkurang. Kenapa? Karena banyak jam yang dia habiskan di depan HP. Ini indikasi pertama. Indikasi yang kedua, anak kita sudah mulai lalai. Lalai apa? Lalai mengerjakan sholat, ya, lalai mengaji, dan banyak aktivitas ibadah yang lainnya dia lalaikan karena sibuk dengan HP-nya. Bukan karena belajar, tapi karena bermain game dan seterusnya. Nah, yang ketiga, kalau orang tua meminta untuk sesuatu, untuk minta tolong gitu, anak-anak kita cenderung bilang nanti dan seterusnya, karena dia sudah sibuk dengan HP-nya. Maka 3 indikasi ini mewakili ayah dan ibu untuk menyampaikan kepada anak kita, nak, sini duduk dulu dengan ayah ingin menyampaikan aturan menggunakan HP, dan ini sesuai dengan arahan dari sekolah. Maka informasi ini mewakili ayah dan ibu untuk menyampaikan kepada anak-anak bahwa HP yang dipegang oleh anak-anak harus diatur. Kecuali, ya Bapak Ibu, ya, kecuali ada beberapa anak kita justru di luar jam pelajaran HP ini dimanfaatkannya untuk hal-hal yang positif, seperti membuat konten YouTube. Ya, ada anak kita yang membuat konten YouTube, isinya apa? Isinya nasyid, isinya apa? Video-video, cerita-cerita pendek yang menginspirasi orang lain untuk bisa lebih baik. Nah, ini boleh, ya. Tapi kalau HP itu digunakan untuk bermain game, maka kami menyarankan kepada orang tua untuk mendudukkan kepada anak-anak kapan saja jam yang boleh anak-anak bermain HP. Nah, di antaranya yang pertama tentu jam belajar anak-anak. Jadi ayah dan ibu silakan lihat jadwal pelajaran anak-anak. Ya, umumnya itu kita gunakan jam 7.15 sampai jam 2.30. Berarti di jam itu anak-anak boleh megang HP. Nah, yang kedua, jika ada tugas yang diberikan oleh guru-guru, ini kan biasanya anak-anak menjadikan alasan memegang HP karena ada tugas yang ingin dikerjakan. Jadi tugas yang diberikan oleh guru-guru itu maksimal dikerjakan oleh anak-anak sampai dengan jam 9 malam. Artinya setelah jam 9 malam, ayah dan ibu boleh menyimpan HP anak-anak. Ya, silakan disimpan. Nah, besok paginya dikasih lagi gitu. Yang ketiga, kecuali malam Jumat, ya Bu, ya. Jadi kalau malam Jumat kita standby-kan HP yang bisa ditelepon oleh guru-guru dan anak-anak temannya dalam satu kelompok. Kan anak-anak itu dibagi menjadi beberapa kelompok yang isinya ada 12 anak, ada 10 anak yang dibimbing oleh satu orang guru. Di malam Jumat itu kita mengkhususkan aktivitas anak-anak tahajud dengan cara membangunkannya dengan telepon berantai. Nah, mungkin di malam Jumat bolehlah ya dititipkan HP kepada anak-anak kita karena memang nanti akan ditelepon oleh guru dan teman-temannya. Nah, yang keempat, jadwal ketika anak-anak ikut pengajian. Kan tadi anak-anak kita sudah kelompokkan menjadi beberapa kelompok. Mereka kan ada jadwal tuh. Nanti kami akan share kepada ayah dan ibu nama anak-anak dalam satu kelompok itu siapa aja.
siapa guru pembimbingnya, dan kapan mereka melaksanakan pengajian atau program ini kita sebut dengan BPI, Bimbingan Pribadi Islami. Nah, di 4 waktu itu saja yang ayah ibu boleh ya menyampaikan kepada anak-anak untuk anak-anak menggunakan HP-nya. Selain daripada jam itu, HP-nya disimpan kembali, gitu ya. Tapi ini tidak berlaku bagi semua anak. Ya, tentu yang menilai aturan ini bisa dijalankan di rumah adalah ayah dan ibu. Tadi saya sudah sampaikan, jika anak-anak mampu menjadikan HP-nya bisa membuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, contoh mengisi konten-konten YouTube-nya, ya silahkan. Tapi jika tidak, ya diatur. Ya, kita berharap anak-anak kita, khususnya ikhwan nih, ya khususnya ikhwan, tidak menghabiskan waktunya dengan game. Ya, tidak menghabiskan waktunya itu dengan game. Berikutnya ayah dan ibu sekalian, informasi terkait di semester genap ini yang kita harus lakukan adalah berkaitan dengan pengambilan buku ya. Bagi ayah dan ibu yang memiliki anak kelas 7 dan 8, silahkan hari Senin untuk mengambil buku buku paket lah yang kita sebut ya. Buku paket untuk semester 2. Kelas 9 enggak ya, karena kelas 9 itu bukunya sudah untuk 2 semester. Sementara yang kelas 7 dan 8 kemarin kita desain bukunya itu per semester ya, karena memang bukunya tipis-tipis. Nah, ke depan ayah dan ibu sekalian, kita akan menggunakan e-learning. Jadi aktivitas pembelajaran anak-anak itu online menggunakan satu aplikasi di mana di situ lengkap ada materi yang akan diupload oleh guru-guru kita. Terus ada tugas-tugas yang akan disampaikan oleh guru-guru kita, yang mana ayah dan ibu bisa mengontrol anak-anak kita, apakah tugas yang diberikan oleh guru-guru sudah selesai atau belum, itu bisa dicek ya dengan aplikasi tersebut. Insya Allah pekan depan kita akan melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi ini kepada anak-anak secara bergiliran, ya dijadwalkan, karena memang tidak bisa kita menjelaskannya langsung. Jadi nanti kita undang anak-anak ke sekolah, tentu dengan jumlah yang terbatas, bergantian untuk kita sosialisasikan bagaimana menggunakan aplikasi e-learning ini. Nah, mudah-mudahan nanti di semester ataupun semester 1 di tahun ajaran depan, kita akan kembangkan aplikasi ini sehingga ayah dan ibu bisa langsung bisa memantau aktivitas pembelajaran anak-anak. Berikutnya, aplikasi ini juga berguna untuk anak-anak mengevaluasi ibadah harian dia, seperti sholat berjamaah, tilawah, duha, qiyamul lail, dan seterusnya, sebagai wasilah atau sarana kita untuk membentuk pribadi yang soleh anak-anak kita. Nah, nanti ini juga terintegrasi dalam aplikasi ini. Ayah dan ibu, ke depan di tahun ajaran baru, dengan adanya aplikasi ini kita mewacanakan ya tidak lagi menggunakan buku paket, karena materi-materi pelajaran akan kita masukkan ke dalam aplikasi ini sehingga anak-anak tidak lagi memerlukan buku paket. Dia bisa membaca materi dari aplikasi yang sudah ada, materi yang diupload oleh guru, bahkan bisa mengulangi video-video pembelajaran yang sudah diupload oleh guru ke dalam aplikasi ini. Dan tujuan kita, biaya yang biasanya kita keluarkan untuk membeli buku bisa kita alihkan untuk membeli notebook misalnya. Karena kita akan menyusun proses pembelajaran di tahun ajaran baru itu, di mana anak-anak ataupun di mana pendekatan pembelajarannya itu adalah research ya, penelitian. Jadi anak-anak akan terasah critical thinking-nya, kolaborasinya sesama temannya, komunikasinya dalam presentasi dan seterusnya. Maka dia membutuhkan sarana berupa notebook, laptop gitu ya, untuk menyusun makalah ataupun laporan dari riset yang dia buat. Ayah dan ibu yang kami muliakan, terakhir kami sampaikan bahwa khusus ya untuk anak-anak kami yang kelas 9 yang akan tamat, memang tidak ada ujian nasional, tapi ada ujian sekolah. Ada ujian sekolah yang nanti akan dilalui oleh anak-anak kita di kelas 9.
Adapun pembahasan secara khususnya nanti kami akan kembali mengundang ayah dan ibu khusus ya yang kelas 9 untuk kita berdiskusi dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kelas 9 ya. Sebelum kami tutup, tentu kami berharap ayah dan ibu sudah mulai mencari sekolah-sekolah lanjutan ya, sekolah-sekolah lanjutan untuk anak-anak kita. Memang ada sebagian dari antara anak-anak kita yang sudah diterima di sekolah-sekolah boarding school ya, di tingkat SMA-nya. Harapan kami kepada ayah dan ibu untuk memilih sekolah yang benar-benar bisa melanjutkan visi misi sekolah kita ya. Karena kita tidak berharap setelah tamat dari SMP IT Al-Fikri ini anak-anak yang akhwatnya sudah lepas jilbab gitu ya. Karena memang mungkin salah memilih sekolah gitu ya. Nah, kalau saya sih menganjurkan silakan cari sekolah yang mana sekolah tersebut tidak hanya mentransfer knowledge tapi juga mengawal adab ya, mengawal nilai-nilai Islam yang harus diterapkan oleh anak-anak kita ya, itu harapannya, sehingga nilai-nilai Islam yang selama ini sudah kita bentuk dan tanam itu tumbuh dengan subur dan baik ya. Jangan sampai setelah nanti dia sekolah di tingkat SMA yang lain hal-hal ini tidak diperhatikan, jadi nggak tumbuh dengan baik, malah mati dan bahkan nggak tumbuh lagi. Ini yang kita tidak harapkan. Mungkin itu ya ayah dan ibu sekalian. Oh ya, satu lagi, kemarin sebelum libur kita menitipkan kupon wakaf pembangunan Masjid Puspendai Al-Fikri. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsir kepada ayah dan ibu yang telah mencari donasi-donasi untuk pembangunan masjid kita. Kami yakin Allah akan membalas apa yang sudah ayah dan ibu jalankan. Dan tentu tidak cukup sampai di sini. Ya, kami berharap dan kami mengajak ayah dan ibu sekalian untuk selalu ya mengajak kawan-kawannya, rekanannya, tetangga-tetangganya untuk berpartisipasi menambah pundi-pundi amalnya melalui amal jariah ini, yaitu wakaf pembangunan Masjid Puspendai Al-Fikri. Itu saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.